Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan oleh Allah SWT untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Shalawat dan salam mari kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi diinformasikan pada tim DKM Batu Tamam, pada siang kali ini kita akan melaksanakan kajian ilmiah pada zuhur. Kajian kali ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DKM Baitul Tamam. Mungkin kepada Bapak Ibu yang berhalangan bisa mengikuti secara langsung di Masjid Baitul Tamam, dapat menyaksikan melalui kanal YouTube channel. Adapun pada kesempatan kajian hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mukhtar LCMA. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di Masjid Baitul Tamam. Izin kami membacakan sedikit CV dari Ustadz Muhammad Mukhtar LCMA. Ustadz Muhammad Mukhtar LCMA lulusan Sarjana 1 Universitas Muhammad Ibnu Saud Riyadh Arab Saudi, Prodi Syariah. Kemudian S2 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ustadz Muhammad Mukhtar saat ini bekerja sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Albina dan pengajar Ponpes Albina. Pada kajian pada siang pada zuhur ini akan mengangkat tema Pegawai Bea Cukai Sadar Akhirat. Baik, pada Bapak Ibu sekalian, marilah kita persilakan Ustadz Muhammad Mukhtar untuk memulai kajian. Kepada Ustadz Muhammad Mukhtar kami persilakan. Baik, jazakallahu khairan kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pegawai Bea Cukai Cikarang, alhamdulillah di siang hari ini, di jam-jamnya ngantuk ya Bapak Ibu. Nyender dikit biasanya tidur ini. Ya. Jam-jamnya ngantuk memang. Gak tahu kenapa Bea Cukai ini kalau ngadain memang siang-siang. Saya ngisi di laboratorium Bea dan Cukai Jakarta juga siang jamnya. Ya, tapi mungkin karena ngambil jam istirahat ya. Alhamdulillah, suatu nikmat yang besar Bapak Ibu. Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian juga kita bisa duduk sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka meningkatkan keimanan kita, menjaga stabilitas ruhiyah dan rohani kita. Sebagaimana jasad kita butuh makan dan minum, maka rohani kita ini juga butuh nutrisi Bapak Ibu. Yang kalau kita nggak isi dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dan perkataan para ulama, hati dan jiwa kita ini terasa hampa. Maka kebutuhan kita kepada ilmu agama
itu sama seperti kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Maka aneh kalau ada seorang muslim kok dia nggak mau duduk dalam majelis ilmu agama, padahal itu adalah nutrisi untuk rohani dia. Siapa yang bisa nolong dia saat dia dalam keadaan depresi, penuh masalah, bingung dalam menghadapi kehidupan, kecuali ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah yang membuat dia tegar, yang membuat dia sabar, yang membuat dia kokoh menghadapi segala ujian-ujian dan masalah-masalah kehidupan ini. Maka inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu yang mulia ini, yang kita kaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Taib Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Anda mengangkat tema di sini, pegawai negara sadar akhirat. Sama ini Bapak Ibu. Anda ngisi di Pemda Bekasi juga Anda kasih judulnya ini. ASN sadar akhirat. Ini berangkat dari perkataan Imam Qurtubi, seorang ulama. Yang beliau ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, aksiru zikra hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kelezatan yang namanya kematian. Kata Imam Qurtubi Bapak Ibu ketika menjelaskan hadis ini, kenapa Rasulullah memerintahkan kita banyak mengingat yang namanya kematian? Kata Imam Qurtubi, alasannya karena pangkal dari segala dosa, sumber dari seseorang berani melakukan maksiat dan dosa ketika dia lalai mengingat yang namanya kematian. Kenapa ada orang berani ninggalin sholat 5 waktu, dia lupa dirinya akan mati? Kenapa ada wanita muslimah yang dia berani gak tutup auratnya, karena dia lupa dirinya akan mati? Kenapa masih ada orang yang berani makan harta haram? Dia korupsi, dia menerima suap, dia makan makanan yang haram karena dia lupa dirinya akan mati. Makanya kata Imam Qurtubi, pangkal dari segala dosa ketika orang ini lupa dengan kematian. Dan inilah yang akan jadi rem kita. Kalau kita ingat kepada kematian, niscaya kita akan mengerem diri kita untuk tidak jatuh kepada maksiat dan dosa. Itulah kenapa Bapak Ibu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW berkata, Atani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku. Bayangin, Rasulullah saja masih dinasehatin sama malaikat Jibril. Kemudian kata Rasulullah, kemudian Jibril berkata kepadaku, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi engkau harus ingat, ada saatnya engkau akan mati. Rasulullah saja masih diingatkan kematian. Apalagi kita yang sering lalai ini, mengingat kematian, akhirnya kita merasa bahwasannya kita hidup akan selamanya. Padahal umur umatnya Rasulullah kan sudah dikabarin sama Rasulullah. Berapa umur umatnya Rasulullah Bapak Ibu? Sekitar 60-70 tahun saja. Bahkan kata Rasulullah, sedikit sekali yang hidupnya lebih dari itu. Maka harusnya seseorang jangan dia korbankan kesenangan akhiratnya gara-gara hanya untuk meraih kesenangan dunia yang sementara 60-70 tahun Bapak Ibu.
Bapak Ibu pensiun usia berapa? Usia berapa, Pak? 56. Nah, oh udah naik ya, 58. Ya, pensiun 58. Dari usia, katakanlah diterima ya, jadi pegawai bea dan cukainya di usia 28 tahun. Berarti sampai usia 58, berapa lama menjalani karirnya? 28 ke 58 berapa? Hah? 30 tahun. Kesenangannya cuma 30 tahun bisa jadi. Karena dia katakanlah selama menjadi pegawai, dia hanya memenuhi hawa nafsunya saja. Kerjanya tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. Masuk semaunya gitu ya, pulang semaunya. Kemudian juga nerima suap sana sini. Belum ada pelicin-pelicin yang lain. Paling 30 tahun bahagianya. Tapi di akhirat, di padang mahsyar Bapak Ibu, 50.000 tahun kita nunggu pengadilan Allah. Bayangin 30 tahun dengan 50.000 tahun. Berapa persennya itu? Ya, nggak ada apa-apanya kebahagiaan kita di dunia itu kalau dibandingkan dengan kesengsaraan seseorang di akhirat nanti kalau dia justru makan harta yang diharamkan oleh Allah. Maka ini Bapak Ibu, sadar akhirat itu, ingat kehidupan kita setelah kematian. Kematian ini kan suatu keniscayaan. Bahkan Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendatangimu. Kematian itu nggak peduli, Pak. Kita lagi ngapain, kalau sudah datang ajalnya, ya mati itu orang. Kematian itu nggak peduli, Pak. Bapak lagi sholat di masjid atau justru bersama wanita lain yang bukan mahramnya di suatu hotel. Kematian itu datang kok. Kematian itu nggak peduli Bapak lagi baca Quran atau justru sedang transaksi dengan bandar narkoba. Nggak peduli, dia akan datang kematian itu. Kematian itu nggak peduli Bapak itu sedang bersama kiai atau justru bersama orang yang mau nyuap. Nggak peduli. Kematian itu akan datang. Ya, dan ketika kematian itu sudah datang, nggak akan ditunda walaupun 1 detik pun, kata Allah. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, Allah nggak akan tunda walaupun sedetik itu. Kalau kita sudah tahu, Pak, kematian itu akan datang kapanpun kepada kita, maka yang harus kita pastikan ketika kita mati, kita dalam keadaan happy ending, Pak. Atau bahasa syariatnya husnul khotimah. Kan itu yang harusnya kita pikir. Gimana supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Dan ulama buat kaidah, Pak, supaya orang bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di antara kaidah yang disampaikan oleh seorang ahli tafsir yang namanya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau buat kaidah, Pak. Kaidahnya kata beliau dalam tafsirul Qur'anil Azim, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang memiliki gaya hidup tertentu ketika dia hidup, dia akan diwafatkan sesuai gaya hidupnya. Ternyata begitu, Pak. Cara Allah mematikan seorang hamba dilihat dari gaya hidupnya sehari-hari. Karena kaidahnya, siapa yang dia memiliki gaya hidup tertentu, lifestyle tertentu,
Allah akan wafatkan dia sesuai gaya hidupnya tersebut. Orang yang sering mabok, senangnya minum wine, senangnya ngisep ganja, senangnya ngisep narkoba, Allah akan wafatkan dia dalam keadaan itu. Berapa banyak kita lihat orang yang sudah biasa makan narkoba, matinya lagi ngapain? OD, overdosis. Karena begitu kaidahnya. Siapa yang memiliki gaya hidup tertentu, Allah wafatkan dia dalam keadaan seperti gaya hidupnya. Kan kasihan Pak, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang sering main judi, kalau sekarang mungkin judinya nggak offline, tapi judi online. Ya, orang yang sering main judi, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan main judi tersebut. Maka tinggal kita pilih, Pak. Kita nih mau diwafatkan dalam keadaan apa? Kalau kita mau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sholat, maka pastikan kita jaga sholat kita. Umar bin Khattab, Pak. Kenal kan? Radhiyallahu an. Beliau wafat dalam keadaan ngapain? Umar bin Khattab, Pak. Ya, lagi keadaan ngapain Umar bin Khattab diwafatkan oleh Allah? Dalam keadaan sholat. Karena Umar bin Khattab orang yang senantiasa jaga sholat 5 waktunya, dan beliau nggak pernah absen dari sholat qiyamul lail. Allah wafatkan dia lagi jadi imam sholat subuh, kemudian ditusuk oleh seorang yang dia dari kalangan orang munafik. Lihat akhir hidupnya. Betul kaidah tadi, siapa yang memiliki gaya hidup tertentu, Allah wafatkan sesuai gaya hidupnya. Utsman bin Affan, Pak, radhiyallahu an. Ini kan khalifah-khalifah yang kita kenal. Utsman bin Affan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ngapain? Baca Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Utsman orang yang begitu sering khatam Al-Quran. 1 hari 1 kali khatam. 30 juz, Pak, bukan juz 30. 1 hari 1 kali khatam Al-Quran. 1 hari 1 kali khatam Al-Quran. Wafatnya dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Lihat kaidah ini. Siapa yang memiliki gaya hidup, lifestyle tertentu, Allah wafatkan dia sesuai dengan gaya hidupnya tersebut. Sebetulnya kan kita yang memilih nih, Pak. Kita mau diwafatkan dalam keadaan apa? Maka jadikan itu sebagai lifestyle kita. Mumpung Allah kasih kesempatan, masih hidup. Kalau kita mau diwafatkan Allah dalam keadaan sholat, jaga sholat 5 waktu kita, Pak. Kalau sudah azan berkumandang, usahakan minimal kita tidak ketinggalan rakaat bersama imam. Jangan pakai alasan, saya kan sibuk Ustaz. Saya kan masih banyak kerjaan Ustaz. Subhanallah. Para sahabat Rasulullah, Pak, kenapa Allah puji mereka di dalam Al-Quran? Di antaranya, mereka itu orang yang senantiasa jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Saya bawakan tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 37. Allah kan puji tuh para sahabat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka lah para sahabat yang tidak terlalaikan dengan perdagangan dan jual beli mereka dari berzikir kepada Allah. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Ibnu Katsir, Pak, ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan perkataan
sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Darda, inni aqamtu bid-durj. Aku punya toko di pasar. Ubayyi'u wa ashtari. Aku jual beli di tokoku tersebut. Wa arbahu kulla yaumin 300 dinar. Setiap hari aku menghasilkan keuntungan dari tokoku tersebut 300 dinar. Apa kata Abu Darda? Wa ushhidus sholata bil jamaah. Aku nggak pernah absen sholat berjamaah di masjid. 300 dinar, Pak. Kita hitung-hitungan. 1 dinar 4,25 gram. 1 gram sekarang berapa? 1.300.000, 1.400.000. Ayo yang koleksi antam. Nggak ada yang koleksi antam. Ya, 1.300.000 lah, Pak. Ya, 1.300.000 dikali 4,25. Katakanlah 6 juta, Pak. 6 juta dikali 300 dinar. Berapa, Pak? 6 juta dikali 300? Hah? 1,8 M penghasilan Abu Darda sehari. Tapi karena dulu kan uangnya bukan rupiah, Pak, dinar. Beliau menghasilkan sehari 300 dinar, kata Abu Darda, tapi aku nggak pernah absen sholat berjamaah di masjid. 300 dinar, Pak, nggak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Saudara muslim kita kadang hari ini gajinya 5 juta nggak mau ke masjid. Subhanallah. Ya, gajinya 10 juta nggak mau ke masjid. Abu Darda per hari 1,8 M nggak pernah absen dari sholat berjamaah di masjid. Itu per hari, Pak. Kalau per bulan berapa? Ya, berapa puluh M penghasilannya. Nah ini, Pak, kenapa para sahabat dipuji? Karena mereka orang-orang yang selalu sadar dengan kehidupan akhirat. Makanya di akhir ayat ini kata Allah, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Kenapa para sahabat selalu jaga sholat 5 waktu berjamaah, menunaikan zakat? Karena mereka takut akan hari kiamat di mana mata-mata mereka akan terbelalak. Jadi membuat orang sadar untuk ibadah, cepat taubat, menjauhi maksiat. Dia harus ingat, Pak, kehidupan setelah kematian ini. Tadi, Pak, perbandingannya itu jauh, Pak. Kita hidup 60-70 tahun di dunia, sementara di akhirat, di padang mahsyar 50.000 tahun. Itu baru di padang mahsyar, Pak. Belum di alam barzah, di kuburan. Belum kita lewatin jembatan Sirat. Jauh, Pak. Jangan sampai kita korbankan kebahagiaan di akhirat hanya untuk meraih kebahagiaan dunia yang sementara ini. Akhirnya yang kita lakukan meluapkan hawa nafsu saja. Dia lakukan habis kerja ke klub-klub malam, diskotik, main perempuan, minum khamar, ya. Mungkin dia bahagia, paling cuma berapa puluh tahun, tapi di akhirat sengsaranya jauh lebih lama. Nah ini, Pak, ingat dengan yang namanya kematian. Ini jadi kunci kita, Pak. Kalau kita ingin menjaga, mengerem ini, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka pastikan kita selalu ingat yang namanya kematian. Ya. Kemudian juga, Pak, Rasulullah dikasih nasihat oleh malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang engkau inginkan, wahai Muhammad, tapi engkau harus ingat, engkau akan berpisah dengan mereka.
Jadi Rasulullah disuruh Jibril, silakan kau cintai siapapun. Cintai istrimu, cintai anak-anakmu, cintai hartamu, cintai jabatanmu, tapi engkau harus ingat, mereka itu nggak akan menemanimu di dalam kuburan. Yang nemenin kita di kuburan siapa, Bapak Ibu? Siapa yang nemenin kita di kuburan? Hah? Siapa yang nemenin kita di kuburan, Pak? Amal-amal kita. Cuma amal kita, Pak, yang nemenin kita di kuburan. Harta sebanyak apapun yang kita kumpulkan hari ini selesai sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jabatan setinggi apapun yang kita miliki di dunia selesai kalau kita sudah masuk liang lahat. Istri secantik apapun atau sebanyak apapun lah, ya, istri seseorang tetap aja istrinya gak bakal nemenin dia ketika dia ada di kuburan. Siapa yang nemenin dia? Amal-amal kita. Makanya kata ulama, hadis ini memberikan isyarat, persiapkan teman setia kita di kuburan, yaitu amal-amal kita. Kita mau ditemenin amal soleh atau amal yang buruk. Karena amal kita, Pak, nanti di kuburan itu datangnya seperti sesosok manusia. Dalam hadis yang menceritakan tentang perjalanan ruh kita setelah kita diwafatkan oleh Allah, kan dijelaskan oleh Rasul. Kata Rasulullah, innal abdal fajir, seorang hamba yang dia suka berbuat maksiat, kalau dia sudah akan meninggal dunia, Pak, malaikat dari langit turun membawa kain kafan yang kasar untuknya. Kemudian malaikat itu duduk di bagian kepalanya. Setelah itu baru datang malaikat maut kepada hamba yang suka maksiat ini. Maka malaikat maut datang mencabut nyawanya sambil membawa tongkat yang kalau itu dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Ini mengerikan, Pak, kematian orang yang suka maksiat dan kafir. Ya, malaikat maut datang mencabut nyawanya sambil memukulkan bagian punggungnya, Pak, yang kalau itu dipukulkan ke gunung, kata Rasulullah, hancur gunung itu. Makanya berteriak-teriak dia, tapi kita nggak dengar. Orang yang dekat situ tuh nggak dengar. Ya, ketika dipukul oleh malaikat maut. Setelah itu, setelah keluar ruhnya, maka dibawa oleh malaikat yang membawa kain kafan yang kasar itu. Lalu kemudian dibawa ke langit ruhnya. Kemudian setiap melewati malaikat penjaga langit berkata, nyawa siapa itu yang buruk tersebut? Yang baunya busuk. Jadi ruh itu melewati langit, Pak, ya. Kemudian akan bertemu dengan malaikat-malaikat di langit. Kemudian kata Allah, kembalikan dia ke bumi karena aku janjikan kepada mereka, mereka tercipta dari tanah dan kembali ke tanah. Akhirnya dilemparkan oleh malaikat dari atas langit menuju kepada tempat perkuburannya, yaitu pemakamannya. Jadi lihat, Pak, mengerikan sekali nyawa orang yang suka maksiat itu. Ya, dalam keadaan sakratul maut saja itu sudah merasakan sakit yang luar biasa. Rasulullah saja, Pak, merasakan sakratul maut. Sampai Aisyah kan hopeless. Beliau menganggap, oh karena saya istrinya seorang nabi, saya nggak akan sakit dicabut nyawanya. Fatimah juga begitu. Oh karena saya anaknya seorang nabi, saya nggak akan sakit ketika dicabut nyawanya. Ketika ngelihat Rasulullah dicabut nyawanya, subhanallah, nangis Fatimah. Ya, merasakan Rasul sakit ketika dicabut nyawanya, bagaimana dengan kita? Nah, hal-hal yang seperti ini kan yang harus sering kita ingat. Hidup kita ini sementara. Ada saatnya kita pulang kepada Allah. Maka jangan sampai kita
mengorbankan kebahagiaan akhirat kita hanya untuk kesenangan semata. Maka yang bisa kita lakukan, Pak, persiapkan teman setia kita di kuburan, yaitu amal-amal soleh kita. Mumpung Allah kasih ya kesempatan, kita masih bisa hidup. Minimal jaga perkara yang wajib-wajib, Pak. Apakah itu sholat 5 waktu, apakah itu membayar zakat, apakah itu bakti kepada orang tua, apakah itu bersikap amanah dengan jabatan yang diberikan. Karena jabatan itu amanah, Bapak Ibu. Dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang paling berat. Karena yang namanya orang yang khianat nanti pada hari kiamat, Pak, dia akan diberikan bendera, kata Rasulullah, yang bendera itu akan mempermalukannya di padang mahsyar. Kata Rasulullah, liqadli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap orang yang berkhianat ketika di dunia, Allah berikan bendera kepadanya di padang mahsyar, yang bendera itu akan mempermalukannya. Kemudian malaikat berkata, inilah Fulan bin Fulan yang dulu pernah berkhianat ketika di dunia. Hari ini mungkin nggak ada orang yang tahu, Pak, kalau kita berkhianat. Apakah kita nerima suap? Apakah kita berkhianat dengan jabatan kita? Hari ini mungkin nggak ada yang tahu. Tapi di hari kiamat nggak akan lolos. Allah permalukan itu orang yang berkhianat. Ini Fulan bin Fulan yang dulu pernah berkhianat ketika di dunia. Dihadirkan di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Maka jangan korbankan itu. Kesengsaraan kita di dunia nggak sebanding, Pak, dengan kesengsaraan kita di akhirat. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an senantiasa mengingatkan kita, Pak, al-qalilu ma'al barakah khairun minal katsiri ma'at talafah. Harta yang sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi akan membawa kebinasaan pada hari kiamat nanti. Ini yang harus kita ingat, Pak. Ya, jangan sampai kita ingin raih harta yang banyak tapi ditempuh dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Percuma, Pak. Sebanyak apapun harta, kalau kita hasilkan dengan cara yang haram, pasti cepat habisnya tuh, Pak. Karena nggak berkah. Allah cabut keberkahan hartanya sebanyak apapun. Apakah Allah timpakan musibah? Allah justru timpakan ya penyakit kepadanya. Nah, orang itu kan baru sadar kalau dia akan mati kalau dia sudah divonis dokter kanker stadium 4, baru sadar dia. Orang itu baru sadar dia akan mati kalau sudah divonis dokter, oh, kanker getah bening. Orang itu baru sadar kalau dia akan mati kalau sudah divonis, oh, udah tumor ganas. Maka jangan tunggu waktu yang seperti itu, Pak. Padahal kaidahnya sebagaimana orang yang sakit mati, Pak, kita pun yang sehat akan mati. Sebagaimana orang-orang yang usianya tua mati, kita pun yang muda akan mati, Pak. Mati itu nggak kenal umur. Bahkan kata Ibnul Jauzi, sepengetahuan saya lebih banyak yang diwafatkan oleh Allah di usia muda daripada di usia tua. Usia muda itu dari usia berapa? 17 sampai berapa, Pak? Ya? Sampai berapa usia muda? Oh, ini orang tua semua yang hadir. Enggak, sudah. Ya, sampai 50 kan? Ya. Kata Ibnul Jauzi, sepengetahuan saya yang lebih banyak diwafatkan oleh Allah duluan mereka yang usianya masih muda. Maka jangan nganggep ini yang masih muda, saya mah masih muda, jatah wafatnya belakangan. Ya. Jangan nganggep seperti itu. Justru yang muda-muda ini nggak tahu. Ya, bisa jadi Allah panggil duluan dia sebelum dari orang-orang tua dia. Maka
Ini yang harus kita pahami, Pak. Jangan nunggu kematian kalau nafas sudah sampai kerongkongan. Baru sadar. Yang Allah sudah nggak terima lagi tuh taubat kita. Kalau nafas sudah sampai kerongkongan. Kayak Fir'aun kan? Kan Allah abadikan tuh. Tentang Fir'aun dalam surah Yunus ayat 90-91. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Firaun sudah tenggelam di Laut Merah, nafasnya sudah sampai kerongkongan, baru dia berkata, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan sesembahan atau Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Kata Allah, kemana aja kemarin-kemarin Fir'aun? Ya, kemana aja kata Allah. Wa kunta minal mufsidin. Padahal dulu kamu suka berbuat kerusakan. Al-an, sekarang kamu baru mau tobat. Ketika nafas sudah sampai kerongkongan. Kemarin-kemarin kemana aja? Ya, kemarin-kemarin sukanya ngecengin kalau ada orang yang ke masjid. Kemarin-kemarin sukanya nyinyirin kalau ada orang yang pakai jilbab. Kemarin-kemarin kok sukanya maksiat ke klub malam dan diskotik. Padahal sudah diingati. Maka jangan sampai nafas sudah sampai kerongkongan, baru dia mau taubat, taubatnya sudah nggak diterima. Dan ini kebanyakan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, sampai ketika kematian sudah dekat kepada mereka, baru mereka berkata, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami lagi ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya kami bisa beramal soleh karena dulu kami sering tinggalkan amal soleh. Jangan sampai Pak nunggu nafas sudah sampai kerongkongan. Ya. Kemudian juga Pak, yang harus kita pahami, kita semuanya akan dihisap oleh Allah. Hisap ini paling berat. Ya, menghadapi hari hisab ini sangat berat. Apa saja yang Allah hisab dari kita? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di padang mahsyar sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya untuk apa dia habiskan? Umur kita dari mulai usia baligh sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ya, itu yang Allah tanya. Semuanya tercatat detail perjalanan hidup kita. Makanya dalam surah Al-Kahfi itu ayat 49, wa wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang fasik yang sering berbuat jahat ketika ditampilkan pada hari hisab catatan amal mereka. Mereka kaget. Catatan apa ini? Gak ada sedikit pun, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat dalam catatan ini. Semua perjalanan umur kita. Semuanya tercatat. Ya, apa yang kita lakukan semasa kita bekerja, apa yang kita lakukan ketika kita di luar kantor, apa yang kita lakukan ketika kita nggak di rumah, semuanya tercatat lengkap. Ya, nggak ada yang tersisa kecuali semua catatannya lengkap. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, kapan dilakukannya, lengkap. Ya, maka ini yang pertama Pak, umur kita akan ditanya oleh Allah. Yang kedua,
wa an malihi. Harta ini paling berat, Pak, pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia hasilkan, kemana dia belanjakan. Ini yang menjadikan, kata Imam Ghazali, Pak, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengisahkan, kana azwajus salaf, dulu para istri-istri ulama terdahulu, kalau suami mereka mau kerja cari nafkah, Pak, para istri-istri ini membisikkan ke telinga suaminya. Bapak-bapak mau kerja dibisikin nggak sama istrinya? Hah? Dibisikin nggak, Pak? Paling dibisikin bawa uang yang banyak. Kalau enggak bawa makanan. Tapi lihat, istri ulama terdahulu, kalau suaminya mau kerja, Pak, mereka bisikan ke telinganya, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai suamiku. Bertakwalah engkau di luar sana, cari rezeki yang halal. Karena aku dan anakmu di rumah ini masih bisa menahan lapar dan dahaga di dunia. Tapi kami nggak sanggup kalau harus menelan api-api neraka ke dalam perut kami pada hari kiamat. Ini, Pak, ya, yang menjadikan harta perut-perut mereka terjaga dari tidak memakan makanan yang haram. Karena mereka paham, Pak, setiap harta yang haram yang dibawa pulang ke rumah dan itu masuk ke dalam perut istri dan anaknya, gimana mau jadi istri yang soleha? Gimana mau jadi anak yang soleh dan soleha? Kalau yang dia kasih makan ke istri dan anaknya, harta yang haram. Ini yang harusnya seorang mukmin paham, Mbak. Harta haram itu ada efeknya. Dia berharap jadi punya istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, tapi bawa pulangnya harta yang haram. Gimana bisa keinginannya tercapai? Makanya ini yang dikhawatirkan para istri ulama terdahulu, bawa pulang yang halal karena aku dan anakmu masih bisa nahan lapar dan dahaga di dunia, tapi kami nggak sanggup kalau harus menelan api neraka ke dalam perut-perut kami. Ya. Yang ketiga yang Allah tanya tentang ilmu yang sudah kita ketahui. Ya. Ilmu, Pak, yang sudah kita ketahui ini bukan dikoleksi, diamalkan, Pak. Ya, kita sudah tahu, oh ini harta haram, wajib kita tinggalkan. Kita sudah tahu wajibnya sholat berjamaah di masjid, kita amalkan. Ya, kita tahu wajibnya kita menjaga amanah dan bahaya khianat, kita amalkan. Kalau kita nggak amalkan, kita ditanya pada hari kiamat. Dan yang keempat, yang Allah akan tanya, an jismihi fima abla. Seluruh anggota tubuh kita, Pak. Dari mulai kepala sampai ujung kaki, Allah akan tanya pada hari kiamat. Mata ini untuk apa digunakannya? Kalau untuk nonton film porno, Allah akan tanya pada hari kiamat. Ya, kaki ini untuk apa kita gunakan? Kalau untuk melangkahkannya ke tempat maksiat, Allah akan hisab pada hari kiamat. Dan seluruh bumi akan bersaksi, Pak, pada hari kiamat. Allah sebutkan dalam surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semua jalan yang kita lewati dalam rangka berbuat ketaatan kepada Allah, maka akan bersaksi di hadapan Allah. Sebaliknya, semua jalan yang kita lewati untuk maksiat kepada Allah, itu juga akan bersaksi pada hari kiamat nanti. Nah ini ingat, Pak, ya. Setelah kita ingat kita akan mati, kita harus ingat kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Cukup ya untuk materi, barangkali ada diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Mukhtar. Ini kalau kami poin-poin terkait
kajian yang disampaikan Ustadz, mungkin kami rangkum ada 4 ini ya, kurang lebih. Yang pertama yaitu untuk mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Bahwa pangkal segala dosa adalah lalai dalam mengingat mati. Bahwa dengan mengingat mati ini niscaya sebagai rem untuk menghindari dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, jangan mementingkan kesenangan dunia. Bahwa kesenangan akhirat dan bahagia di akhirat itu jauh lebih utama. Yaitu dengan melakukan gaya hidup yang baik, karena kaidah seseorang akan meninggal sebagaimana kebiasaannya dengan gaya hidup yang baik, semoga akan mendapat husnul khotimah. Mungkin kalau kita mencontoh para sahabat, yaitu dengan istiqomah selalu membaca Al-Quran, menjaga sholat jamaah, dengan mengutamakan akhirat daripada kepentingan dunia. Kemudian yang ketiga yaitu boleh jadi bahwa jabatan setinggi apapun, sebanyak apapun harta, maupun istri, keluarga, itu tidak menemani kita di alam kubur. Namun amal yang menjadi teman setia untuk di alam kubur nanti. Sebagai contoh seperti amanah dalam menjaga jabatan, tidak menerima suap, maupun harta yang kita dapatkan di dunia itu digunakan untuk amal jariah seperti sedekah, infak, ataupun zakat. Kemudian poin yang terakhir yaitu 4 pertanyaan yang di alam kubur nanti, bahwa untuk apa, yang pertama tuh untuk apa umur kita dihabiskan. Yang kedua, harta yang kita peroleh itu dari mana dihasilkan dan akan kemana dibelanjakan. Yang ketiga, ilmu yang kita ketahui itu untuk diamalkan, apakah diamalkan atau tidak. Kemudian yang keempat, bagaimana seluruh anggota tubuh kita akan ditanya untuk apa digunakan di dunia. Mungkin kurang lebih itu 4 poin yang dari kajian yang telah sampaikan. Mungkin kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz, monggo dipersilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, jika para jamaah masih ada ingin bertanya kepada Ustadz, mungkin bisa bertanyakan nanti setelah kajian. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Muhammad Mukhtar LCMA yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini, berkenan memberikan kajian dan berbagi ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kajian Ilmah pada duhur hari ini. Semoga apa yang dibahas yang telah disampaikan Ustadz Muhammad Mukhtar dapat memberikan manfaat dan bekal kita untuk menjadi insan pribadi bea dan cukai sebagai aparatur sipil negara yang baik, berdasarkan Quran dan Sunnah, serta selalu mengingat kematian karena sebaik-baik ingat adalah kematian. Semoga dalam kajian ilmiah pada duhur ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Saya selaku MC izin mundur diri dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam membawakan acara kajian hari ini. Izinkan kami untuk menutup dengan doa kafaraah majlis bersama-sama. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.